Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Ibu Suharti. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Atif Latiful Hayat, SH, LLM, PhD. Mantap. Para staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, para staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, teman-teman sejawat, para eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kemendikbudristek serta jajaran, dan tentu saja seluruh peserta konsolidasi nasional dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, mitra pembangunan, organisasi profesi, komunitas masyarakat bidang pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Saya pastikan Merauke disebut karena ada hadir bersama kita. Pertama-tama Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua diberi nikmat sehat sehingga bisa mengikuti acara ini dari awal pembukaan 2 hari lalu sampai dengan hari ini. Bapak Wamen yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan pelaksanaan konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah secara singkat. Sebagaimana yang saya sampaikan pada saat pembukaan 2 hari yang lalu, kegiatan konsolidasi nasional ini diselenggarakan sebagai ruang temu pemangku kepentingan pendidikan dasar dan menengah guna membangun sinergi dan mempertemukan arah kebijakan nasional dengan praktik pendidikan di lapangan. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, hampir semua undangan hadir di dalam kegiatan ini, Pak Wamen. Bahkan untuk organisasi masyarakat, mitra pembangunan, dan yang internasional sekalipun tidak ada yang tidak hadir. Antusiasme yang tinggi dari para undangan juga untuk mengikuti kegiatan ini nampak nyata dari penuhnya ruangan ini, dari mulai pembukaan yang sampai meluber ke gedung sebelah, gedung Merah Putih, sampai hari ini. Pak Wamen, betapa mengharukannya ruangan ini masih dipenuhi oleh peserta. Yang kami pikir sebagian mungkin pagi-pagi sudah meninggalkan BPSDM ini, karena yakin bahwa suara sudah disampaikan dari hari Senin sampai hari Selasa, bahkan sampai jam 11 tengah malam tadi. Tapi ternyata semua masih hadir dan kursi masih penuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Pak Wamen, kami laporkan bahwa di sesi panel dan diskusi tematik yang menghadirkan narasumber dari beberapa KL terkait dan juga dari Kementerian Sekretariat Negara berjalan penuh semangat, Bapak. Pertanyaan-pertanyaannya begitu banyak, namun memang tidak semua bisa menyampaikan pertanyaan karena ada keterbatasan waktu. Dan mungkin ada sebagian pertanyaan yang belum melegakan hati. Nanti kita bahas lebih lanjut, Bapak dan Ibu. Kemudian di sesi komisi yang dibagi menjadi 9 komisi juga berjalan sangat seru, Pak Wamen. Dari pihak penyelenggara kita memaparkan situasi terkini seperti apa, tantangannya seperti apa, dan rencana ke depan seperti apa. Yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi, termasuk diskusi kelompok. Bahkan praktek-praktek baik muncul tidak hanya dari daerah yang kami undang untuk memberikan paparan atau sharing, tetapi juga dari anggota-anggota grup yang lain yang muncul begitu banyaknya. Oleh karena itu, rekomendasi yang diusulkan untuk intervensi ke depan bukan sekedar imajinasi yang belum teruji, tetapi praktek-praktek yang sudah berhasil di berbagai daerah. Dan rekomendasi tentang apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga oleh pemangku kepentingan lain akan disampaikan secara sangat singkat nanti oleh perwakilan dari komisi. Tujuannya apa? Agar kita semua daerah mengetahui hasil dari semua komisi, karena kita hanya mengikuti masing-masing di satu komisi saja. Dan pagi ini kita juga mendapatkan informasi praktek baik
tentang sistem penerimaan murid baru oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan juga penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu juga tadi ada share informasi dari staf khusus Menteri Bidang Pembelajaran dan Sekolah Unggul Pak Arief Jamali yang menjelaskan tentang direktif Presiden untuk membangun sekolah terintegrasi. Di samping yang terjadi di sesi-sesi utama, pameran yang dibuka oleh Bapak Wamen Fajar Senin pagi yang lalu juga menarik banyak pengunjung yang menulis daftar buku tamu ada lebih dari 1.800 dan tentu pasti lebih banyak dari itu karena saya datang juga tidak menulis buku tamu. Banyak inspirasi yang dihadirkan di pameran dan jawaban atas keingintahuan atau masalah yang dihadapi pengunjung karena kami juga menyediakan meja konsultasi utamanya untuk guru. Kemarin ada pengunjung yang datang ke saya menanyakan statusnya di Dapodik, langsung saya mintakan untuk diklarifikasi oleh teman-teman Pusdatin. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan konsolidasi nasional 2026 ini antara lain terbangunnya kesepemahaman bersama mengenai arah kebijakan dan program prioritas pendidikan, menguatnya sinergi antar pihak, serta tersusunnya rekomendasi strategis dan pembagian peran antar pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi semesta yang akan menjadi bahan dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program pendidikan ke depan. Dan kami mengharapkan bahwa jejaring yang sudah mulai terbangun, mulai konsolidasi nasional ini akan terus terjalin. Bapak Ibu, izinkan kami mengumpulkan Bapak dan Ibu di grup aplikasi pesan WhatsApp atau WA Group, boleh ya? Agar kita terus berkomunikasi, mengkomunikasikan praktek baik, kebijakan-kebijakan baru, dan juga tentu saja pelaksanaan dan komitmen yang dinyatakan dalam konsolidasi nasional ini. Termasuk juga untuk bertanya kepada narasumber yang misalnya tadi pagi karena tidak ada waktu untuk sesi tanya jawab, termasuk kepada Pak Arief nanti untuk sekolah terintegrasi. Dan Pak Menteri menyatakan untuk betul-betul kami di Kemendikbud mensosialisasikan berbagai kebijakan-kebijakan baru termasuk permen-permen yang ternyata kadang-kadang sampai sekian bulan baru diketahui oleh pemerintah daerah. Jadi mudah-mudahan dengan WA Group ini komunikasi kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kami berharap hasil konsolidasi ini juga dapat menjadi landasan bersama dalam penguatan kebijakan dan praktek pendidikan di daerah, serta mendorong keberlanjutan kerjasama pusat dan daerah dalam mendukung prioritas Presiden untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan tentu saja pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta, narasumber, moderator, dan juga para pimpinan di kementerian yang aktif dari hari pertama sampai hari ini, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi positif sehingga kegiatan konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah tahun 2026 dapat terselenggara dengan baik. Untuk para peserta, tak ada gading yang tak retak, bahkan gading Gajah Ganesha saja terputus, tidak sempurna. Jadi kami dan saya atas nama panitia konsolidasi nasional tahun 2026 ini memohonkan maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Mohon kami juga diberi umpan balik secara jujur sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi selama 3 hari ini tidak terulang lagi di masa depan. Demikian laporan kami Pak Wamen. Kami ucapkan terima kasih juga atas dukungan dan kehadiran Bapak Wamen dan seluruh peserta. Selanjutnya kami mohon Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Prof. Atif Latiful Hayat untuk berkenan menyampaikan arahan sekaligus menutup secara resmi acara konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah tahun 2026. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan.